يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sucikan penyakit hati ikhwan dari semua yang mengotori. Sucikan batin dari menzolimi orang lain. Sucikan batin ya ikhwan dari menzolimi orang lain. Ustaz, masa ada atau Ustaz menzolimi orang lain? Banyak ya akhi, Ustaz menzolimi orang lain. Terutama sama Ustaz, antar bis kota itu biasanya saling mendahului. Nek bis karo becak ngono ku ora patek nyene semangat blas. Ini dalam artian ya ikhwan, kalau ada orang naik becak kemudian dia itu didahului sama Avanza, yang tukang becak itu nyantai, wajar lah ngono ya, becak didahului Avanza ngono toh ini ya toh, iya karena gak level. Tapi kalau becak didahului becak, oh nesu, becak didahului becak nesu, bis kota didahului bis kota nesu, ngerti nesu kan ini marah ngono ya. Makanya ada tulisan sesama bis kota dilarang mendahului gitu toh. Nggak ada antara bis dan mobil pribadi dalam mendahului, itu nggak ada, sesama bis kota. Perasaan iri, perasaan dengki itu mesti satu level, dan itu kadang-kadang memunculkan satu penyakit namanya zalim. Antum ustadz di sini ya ikhwan, ustadz di sini, masya Allah, datang ustadz baru, ustadz ini masya Allah ilmunya lebih mapan mungkin, atau mungkin wajahnya lebih ganteng mungkin, atau mungkin cara nyampaikannya lebih enak mungkin, sehingga ustadz dia itu ustadz baru tapi masya Allah muridnya langsung banyak. Perasaan jengkel dalam hati muncul, di majelis mulai muncul. Antum nggak tahu ya ustadz fulan itu ya, wah dia itu gini, mulailah dia berbuat zalim kepada dia. Tapi nggak tahu ya dia itu siapa. Jangan belajar sama dia. Gini. Itu bahaya, kawan. Itu bahaya. Lah, penyakit ini ya, kawan, mulailah dari sekarang jadi santri. Jangan pernah zalimi orang lain. Gimana ya, kawan? Jangan pernah zalimi orang lain. Nyerobot antri kamar mandi. Itu zalimi orang lain ya, ini. Sudah ada antrian 2 di depan. Mentang-mentang kita di ketiga. Ini langsung serut masuk. Ini nanti pada waktu ditanya, ya akhi, antri ya akhi, man ahya ardhan maitan fahuwalah. Muskilah ya kawan, ini kosong, antum sih ngobrol tak dului. Enggak, ini sudah antri, jangan gunakan dalil semaunya. Ini jangan gunakan dalil semaunya. Antri ya akhi, antri. Kalau antum tidak bisa natain, bagaimana nanti jadi ustad? Ini ono sabun sek baru dicupuk, ada sabun tergeletak gitu ya, tolong diambil karena sabun dia sudah tipis ya. Sabun dia sudah tipis, sabun baru diambil. Makan di koperasi, makan 4 ngomongnya 1. Ini, makan 4 ngomongnya 1. Ini. Jajan di mana gitu ya, makanya 6 ngomongnya 3. Antum mau jadi apa kalau jadi santri sudah begitu caranya? Mau jadi apa? Kalau jadi santri sudah begitu, apalagi yang antum maling itu koperasinya pesantren. Antum itu menggolimi anak, menggolimi semua ustadz, menggolimi semua santri. Saya mending nih kalau yang digolimi 1 orang. Tapi meskipun 1 orang ya jangan. Kalau begitu ustadz nggak ada koperasi lah di warung aja. Masalah nanti. Ya akhil aziz, barakallahu fikum. Kita, antum manusia pilihan. Kita ini manusia pilihan. Jadilah benar-benar manusia pilihan. Cucikan hati dari penyakit-penyakit hati. Penyakit menzalimi orang lain. Dan menzalimi ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Kalau orang itu dosa kepada Allah, tobatnya gampang. Tapi kalau antum itu dosa pada manusia,
tobatnya angel, harus minta maaf. Harus minta maaf. Oleh karena itu ya ikhwan, para ikhwah, Anda katakan yang sering maling tanpa sengaja, yang sering maling nggak ketahuan, mangan 6 ngomongnya 3, nyanyi mangan 7 ngomongnya 4, itu tolong sejak mulai dia masuk pesantren sampai sekarang dihitung, kemarin 3, belumnya lagi 1, sebelumnya lagi 2, tahun kemarin bakso, tahun kemarin apa, total itu. Lalu antum uangkan, dan uangnya itu serahkan petugas koperasi, serahkan yang punya warung. Pak, ini kemarin saya ngambil belum bayar, gitu aja. Ini kalau antum nggak tega ngomong, Pak kemarin saya maling, katakan ya akhi, Pak kemarin saya ambil belum bayar, ini uangnya. Kok banyak akhi? Ya banyak, ya banyak. Sucikan hati ya kawan, sucikan hati. Apa jadinya kita? Apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau memang hati kita tidak bersih di dalam jalan kita menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Subhanahu wa taala ini sekedar pengingat untuk diri saya, untuk kita semua. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita di dalam kita menuntut ilmu syar'i, di dalam kita menghadap mempelajari wahyu ilahi agamanya Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.